Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Ya. Akhirnya setelah sekian lama perjalanan kisah tanah Jawa ya Om Ya. Akhirnya pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, akhirnya kita sudah menapakkan kaki di tanah yang sempat kita janjikan, yaitu adalah Alas Purwo di Banyuwangi. Ya. Gitu. Dan berbicara tentang Alas Purwo, pasti kalau kita bicara secara global, pasti banyaknya situs dan tokoh-tokoh besar yang pernah berkunjung atau mampir sini, lenggah di sini juga sangat-sangat banyak sekali kayak gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini kita mungkin akan membuka seluruh perjalanan kita di Alas Purwo tepat di depan situs Kawitan ini sendiri kayak gitu. Sedikit cerita dari situs Kawitan ini apa Om sebenarnya? Iya, jadi ini kita ada di depan situs Kawitan. Kalau kita lihat dari penamanya Kawit, awit itu kan awal ya Mas ya. Jadi memang secara awal, baik itu sejarah-sejarah toko-toko besar dahulu, jauh sebelum toko-toko yang di peristiwa-peristiwa aktual ya. Jadi di era prasejarah bahkan, terus kemudian era-era klasik yaitu Hindu-Buddha, itu semuanya dimulai dari sini Mas. Ya. Dan dahulunya jika kita lihat jauh sekitar 1000 tahun lebih, gitu, 1200 tahun lebih, di sini adalah ada gerbang gapura Mas, dan memang menjadi tempat untuk berdoa. Dan yang menjadi pertanda material pembangunannya kalau sekarang kan dari batu Mas. Ya. Waktu itu menggunakan batu kars atau batu gamping putih. Karena mengingat Purwo sendiri itu adalah awal juga, awal ataupun masa awal berdirinya, terjadinya. Karena di era-era jauh sekali, bahkan di era prasejarah, tempat ini terbentuk dari lautan yang dangkal. Jadi ini kita berdiri di lautan Mas sebenarnya. Ya. Di era zaman es waktu itu, dan juga ada gerakan-gerakan secara tektonik yang kemudian dari dasaran lautan yang dangkal itu terangkat menjadilah tempat baru atau daratan baru, dan ditumbuhi beberapa spesies botanikal, sehingga dinamakan Alas Purwo atau alas awal, alas mula gitu. Dan teman-teman mungkin Sobat Javanika semuanya pasti juga bertanya-tanya kenapa sih di Alas Purwo ini masih kental dengan nuansa Balinya, gitu kan ya Om. Dan pasti semua ini yang nggak jauh-jauh dari catatan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu juga ya Om, yang terutama kalau kita baca di internet tentang Alas Purwo kan selalu identik ya, mungkin nggak semua artikel tapi kebanyakan selalu identik dengan sosok dari Empu Baradah itu sendiri. Empu Baradah yang sebelumnya kita tahu, banyak kita baca di pelajaran-pelajaran sejarah SD, SMP, SMA mungkin ya Om ya. Dan ya disinilah sebenarnya asal muasal dan kebanyakan cerita-cerita penting tentang Empu Baradah sendiri terjadi di Alas Purwo ini sendiri. Gitu ya. Iya, ini memang salah satu petilasan dari beliau. Dan setelah tempat ini bertahun-tahun ditinggalkan, pura ini dibangun, ini Mas, situs ini dibangun di atas reruntuhan bekas dari gapura-gapura itu. Jadi jika kita lihat zaman dahulu, kalau di sekeliling kita ini kan pohon mahoni nih Mas, itu belum ada. Jadi waktu itu pohonnya besar-besar dan modelnya seperti botanical garden yang ada di Bogor, hampir mirip seperti itu. Jadi pohon yang tidak ditanam, jadi tumbuh liar gitu. Dan tempat ini kemudian disakralkan sampai hari ini, karena gaungnya secara spiritual dan secara metafisika memang dimulainya menyebar dari tempat ini. Dan untuk menjaga kelestariannya, tidak jauh dari sini juga dibangun pura Mas. Banyak pura sebenarnya di Alas Purwo ini sendiri Om. Mungkin ini satu, terus di sebelah sana ada pura Giri Salaka, dan mungkin di lainnya mungkin masih ada pura-pura lain yang mungkin belum sempat kita kunjungi mungkin ya. Dan kalau berbicara tentang sosok dari Empu Baradah sendiri sebenarnya, seberapa powerfulkah dia pada masa-masa itu? Iya, sebenarnya beliau itu dibilang gini ya Mas, tidak terlihat ya, secara orang biasa melihat itu posisinya memang tidak terlihat. Jadi tidak seperti orang yang waskito dengan ageman tertentu apa, jadi lebih membumi. Dan beliau juga mendapatkan misi yang besar di era kerajaan Prabu Erlangga dengan Prabu Udayana yang ada di Pulau Bali. Dan di sini memang seperti menyatukan gitu, dan juga menjadi penengah, negosiatornya lah ya. Ya, seperti itu. Karena info yang didapat ini yang berbeda dari sebelumnya. Kita datang ke Alas Purwo ini
literatur itu justru ditahan dulu. Jadi waktu benar-benar datang ke sini, kita harus merasakan residual energinya. Berbeda. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kami yang riset, mencari riset karena sumber-sumber juga menyebutkan banyak ya. Tetapi apa yang dirasakan harus berbeda di sini. Jadi merasakan itu harus dari dalam hati, Mas, apa yang ada di sini. Dan Empu Barada memang menjadi orang yang membawa banyak misi, Mas, waktu itu. Selain menjadi negosiator antara dua raja, waktu itu juga beliau mencari tempat-tempat itu untuk dijadikan tempat meditasi, mendirikan sarana ibadah, dan juga untuk riset ilmu-ilmu pengetahuan. Salah satunya ilmu tentang botanikal dan juga tentang agraris, itu, Mas. Karena mungkin kalau pada zaman-zaman dulu, setiap masing-masing empu pasti punya spesialisasinya sendiri, ya. Mungkin kayak yang kita tahu familiar kan empu gandring itu kan pembuat keris, empu tantular, ada empu prapanca dan empu segala macam. Itu kan masing-masing punya spesialisasinya sendiri kan. Ya kalau bisa dibilang Empu Barada ya kuat akan spiritualisnya ya. Termasuk beliau juga ini, Mas, kalau yang saya tangkap yang diberikan informasinya itu membawa pusaka, tapi tujuannya untuk menetralisir pagebluk. Jadi pagebluk itu wabah seperti sekarang. Jadi memang saya lihat membawa sebilah keris ya, yang itu digunakan untuk diarak waktu itu di sekitar daerah ini, karena di era-era itu juga wilayah timur sedang dilanda satu wabah yang sangat menyebar gitu dengan cepat gitu, dan untuk menetralisir pagebluk-pagebluk itu juga. Jadi memang beliau selain tadi sudah disebutkan juga ahli dalam bidang persenjataan sehingga mendapatkan gelar empu waktu itu, satu contohnya. Dan tidak jauh sini juga ada seperti tempat untuk penempaan seperti keris ya, untuk tempat-tempat pembuatannya itu juga, Mas, waktu itu. Dan kalau teman-teman bertanya kenapa sih di Alas Purwo kita memulainya di sini, karena di sini sangat-sangat banyak sekali cerita. Kita mau urut cerita dari siapa, mungkin dari Empu Barada ini sendiri, terus dari Prabu Brawijaya V, atau mungkin dari presiden pertama kita ya sekarang tuh banyak. Tapi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan memulainya dari sini dulu. Kita ikuti saja kemana angin akan berhembus kayak gitu, karena ya jujur di sini kita ikut aja lah, ikut feeling kita aja, ikut insting kita, akan dituntun kemana udah kita pasrah kayak gitu. Termasuk cerita yang akan diberikan juga kita mengikut apa yang diberikan, karena ini berbeda pada biasanya kita visa kunjungan atau visa ini ya, Mas ya. Visa kerja ya, tapi ini visa studi. Jadi visa dimaksud di sini adalah perizinan yang diberikan dari metafisik gitu. Setelah kita mengurus perizinan secara tertulis administrasi sudah oke lah, beres gitu. Itu sih, Mas Genta, Sobat Javanika. Nanti mungkin kita akan melanjutkan dengan ya sebentar lah ritual di dalam kayak gitu. Terus mungkin nanti malam juga kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Kalau kalian bertanya tentang Alas Purwo itu angker apa enggak ya, biarlah itu menjadi misteri untuk kalian semuanya. Kalau kita bicara tentang hutan atau bicara tentang alas yang namanya angker itu udah pasti. Tapi kan tujuan kita kali ini kita akan ya mengulik sejarah, cerita-cerita dari beberapa situs yang mungkin ada di sini kayak gitu. Jadi teman-teman, mungkin kita akan melanjutkan dengan ritual di dalam dulu ya, Om, ya kayak gitu. Dan setelah itu kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ke beberapa situs lagi yang memungkinkan untuk kita kunjungi kayak gitu. Jadi simak terus perjalanan kita dan sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Masuk. Terus dangu-dangu di rumah kali tiang riki, syukur wong degaes, jadi turun teng riki, amri daya oke, amri selamete kan ngonten, tapi kabulan.